Selamat malam teman-teman, bagaimana kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rambu-rambu lalu lintas. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dahulu kita saksikan video-video pelanggaran lalu lintas. Berikut video-video pelanggaran lalu lintas. Baiklah, demikian video-video pelanggaran lalu lintas. Semoga setelah menonton video pembahasan rambu-rambu lalu lintas berikut, kita terhindar dari kejadian-kejadian tersebut. Rambu-rambu lalu lintas terbagi atas 3 bentuk. Yang pertama peringatan, yang kedua larangan, dan yang ketiga petunjuk. Berikut rambu-rambu bentuk peringatan. Yang pertama tikungan ke kiri. Yang berikut tikungan ke kanan. Berikutnya tikungan tajam ke kiri. Kemudian tikungan tajam ke kanan. Kemudian tikungan ganda dengan tikungan pertama. Diharapkan kecepatannya dikurangi pas mendekati tikungan. Kemudian tikungan ganda dengan tikungan pertama ke kanan. Kemudian banyak tikungan atau urutan beberapa tikungan dengan tikungan pertama ke kiri. Jadi dipastikan untuk selalu bertindak aman pada saat jalan tikungan. Berikutnya banyak tikungan atau urutan beberapa tikungan dengan tikungan pertama ke kanan. Berikutnya pengarah tikungan ke kiri. Berikutnya pengarah tikungan ke kanan. Berikutnya turunan. Untuk selalu diperhatikan apabila bertemu rambu-rambu begini, harap kecepatannya dikurangi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan selalu bertindak aman dalam mengemudi dan mematuhi rambu-rambu. Kemudian turunan curam. Tindakannya sama dengan yang tadi, selalu hati-hati. Pastikan gear yang Anda gunakan aman pada saat jalan turunan. Kemudian tanjakan, dan kemudian apabila bertemu dengan tanjakan seperti ini, pastikan gear yang Anda gunakan sesuai dengan grid jalan atau grid tanjakan yang akan Anda lalui. Sebab apabila gear yang Anda gunakan tidak sesuai, maka Anda akan berpotensi atau kendaraan Anda atau mundur atau stuck
dan berhenti di jalan tanjakan. Selalu waspada. Kemudian tanjakan terjal, sama halnya seperti yang tadi, pastikan gear yang digunakan sesuai supaya kendaraan Anda aman, penumpang atau barang bawaan Anda dan kendaraan Anda selalu aman. Kemudian berikutnya penyempitan di kiri dan kanan jalan. Apabila bertemu dengan rambu-rambu seperti ini, segera kurangi kecepatan Anda karena Anda akan melalui jalan yang akan mengalami penyempitan seperti layaknya ada di gambar rambu-rambu. Kemudian penyempitan di kiri jalan untuk pengguna jalur sama halnya tindakan seperti yang tadi untuk mengurangi kecepatan apabila bertemu dengan rambu-rambu seperti ini karena jalan di depan Anda akan mengalami penyempitan, tepatnya di sebelah kiri jalan. Berikutnya penyempitan di kanan jalan, sama halnya yang tadi, pastikan kurangi kecepatan, jaga jarak, dan selalu hati-hati. Kemudian jembatan atau penyempitan di jembatan. Tindakannya sama, hati-hati, pastikan di belakang dan di depan aman dan kurangi kecepatan saat mendekati jembatan. Kemudian pengurangan lajur kiri. Pada hal seperti ini sama halnya kurangi kecepatan, antisipasi, pastikan di belakang dan di depan samping semua aman. Boleh kita lihat layaknya seperti yang ada di rambu. Kemudian pengurangan lajur kanan sama seperti tadi. Tindakannya kurangi kecepatan, pastikan aman, dan pastikan tindakan Anda saat mengemudi aman. Kemudian jembatan angkat, biasanya seperti ini, rambu-rambu ada di penyeberangan sungai, laut, atau yang lain-lain. Kemudian jalan menuju tepian air, tepian jurang. Pastikan Anda melihat jauh ke depan atau memandang jauh ke depan bagaimana medan yang akan Anda lalui. Selalu hati-hati. Pastikan Anda hati-hati dalam melalui medan yang akan Anda lalui. Kemudian jalan tidak datar, bergelombang atau berbukit. Hati-hati dalam seperti ini. Kemudian jalan cembung atau jembatan cembung. Kurangi kecepatan agar Anda selamat. Kemudian jalan cekung. Kemudian jalan licin. Pastikan pada saat jalan licin kurangi kecepatan. Apabila Anda laju berpotensi akan slip dan kendaraan Anda yang Anda gunakan mungkin akan bertabrakan atau senggolan dengan pengendara lainnya. Jadi hati-hati dalam menghadapi atau sikap menghadapi pada saat jalan licin. Kemudian kerikil lepas. Pastikan kecepatan Anda lambat pada saat melalui medan seperti ini. Kemudian longsoran tanah atau batu yang berjatuhan dari sebelah kiri jalan.
Pastikan Anda memandang jauh ke depan bagaimana bedanya dan adakah potensi-potensi bebatuan yang akan jatuh supaya Anda dapat bertindak sebelum melalui jalan tersebut. Kemudian, longsoran tanah atau batu yang berjatuhan dari sebelah kanan jalan. Tindakan sama seperti yang tadi. Kemudian penyeberangan orang, hati-hati, kurangi kecepatan Anda dan selalu teliti melihat ke depan. Berikutnya, banyak anak-anak, pastikan Anda aman dan perhatikan dan selalu fokus ke depan. Kemudian ada pekerjaan jalan, pastikan jalan yang akan Anda lalui aman atau tidak, ada orang atau tidak. Kemudian lampu pengatur lalu lintas, pastikan Anda mematuhi rambu-rambu lalu lintas atau lampu merah. Kemudian lintasan pesawat terbang. Berikutnya, awal bangunan pemisah untuk lalu lintas dua arah. Jadi Anda harus benar-benar memahami rambu ini agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian persimpangan 4 dengan prioritas, boleh kita lihat itu tanda panah yang tebal, itulah yang menjadi prioritas pada persimpangan 4. Prioritas untuk berjalan. Boleh kita lihat itu. Tanda tebal itu adalah untuk prioritas. Kemudian persimpangan 3 sisi kiri dengan prioritas. Sama halnya seperti yang tadi, boleh kita lihat itu yang tanda panah tebal. Kemudian persimpangan 3 sisi kanan dengan prioritas. Kemudian persimpangan 3 serong kiri dengan prioritas. Sama seperti yang tadi, kita boleh lihat itu tanda panah yang tebal. Kemudian persimpangan 3 serong kanan dengan prioritas. Harap untuk berhati-hati ketika melihat rambu seperti ini. Kemudian persimpangan bundaran dengan prioritas. Berikutnya, kemudian tinggi ruang bebas. Biasanya rambu seperti ini jalan di bawah jembatan, pastikan kendaraan Anda tingginya di bawah atau kurang dari ruang jembatan yang akan Anda lalui. Kemudian lebar ruang bebas sama seperti yang tadi, kalau tadi tinggi, sekarang lebar kendaraan Anda. Jangan sampai kendaraan Anda nyangkut karena terlalu lebar untuk melalui jalan tersebut. Kemudian persilangan datar dengan lintasan kereta api berpintu, diharapkan untuk selalu berhati-hati dan memastikan kiri kanan Anda aman ketika melihat rambu-rambu seperti ini. Karena jalan yang Anda lalui lintasan kereta api. Kemudian persilangan datar dengan lintasan kereta api tanpa pintu. Tindakan sama seperti yang tadi. Pastikan aman dan selalu hati-hati. Kemudian ada rambu-rambu hati-hati. Kemudian rambu tambahan menyatakan jarak 450 meter. Boleh kita lihat seperti yang ada di rambu seperti itu. Ini jarak 300 meter dengan 2 garis merah. Rambu tambahan menyatakan jarak 150 meter dengan 1 garis merah miring. Kemudian kita masuk pada rambu-rambu bentuk larangan. Dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah mendapat kepastian aman dari lalu lintas arah lainnya. Jadi apabila kita bertemu dengan rambu-rambu seperti ini,
kita harus stop atau kendaraan kita harus benar-benar berhenti dan berjalan setelah sesaat sudah melihat keadaan aman. Berikutnya, dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan, hambatan, gangguan bagi lalu lintas dari arah lain yang wajib didahulukan. Dalam arti lain, rambu ini rambu giveaway dan harus memperhatikan arah yang lain aman baru kita boleh berjalan. Berikutnya, dilarang berjalan terus pada persilangan-persilangan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal. Wajib berhenti sesaat untuk mendapatkan kepastian aman. Sama halnya seperti rambu yang segitiga atau rambu giveaway. Melihat sekitar aman baru kita boleh melaju. Kemudian dilarang berjalan terus pada persilangan-persilangan sebidang lintasan kereta api jalur ganda. Wajib berhenti sesaat untuk mendapatkan kepastian aman. Kemudian dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah melaksanakan sesuatu kegiatan atau kewajiban tertentu. Contoh untuk pemeriksaan cukai. Berikutnya, dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat sebelum bagian jalan tertentu dan meneruskan perjalanan setelah mendahulukan kendaraan yang datang dari arah depan secara bersamaan. Jadi kita harus mendahulukan kendaraan yang datang dari arah berlawanan. Seperti pada rambu berikut ada simbol warna merah. Kemudian rambu larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dari kedua arah. Kemudian rambu larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. Berikutnya, rambu larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jadi pada rambu ini kita dilarang masuk baik roda 4 atau lebih. Berikutnya, rambu larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor roda 3. Roda 3 seperti becak dan lain-lain. Berikutnya, rambu larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda 2. Jadi rambu ini diperuntukkan untuk roda 2. Berikutnya, rambu larangan masuk bagi kendaraan bermotor. Baru kita lihat rambu itu. Kemudian, larangan masuk bagi bus. Kemudian, larangan masuk bagi mobil barang. Kemudian larangan masuk bagi kendaraan bermotor dengan kereta gandeng. Kemudian larangan berhenti sampai dengan jarak 15 meter dari tempat pemasangan rambu menurut arah lalu lintas, kecuali dinyatakan lain dengan papan tambahan. Kemudian larangan parkir sampai dengan jarak 15 meter dari tempat pemasangan rambu menurut arah lalu lintas, kecuali dinyatakan lain dengan papan tambahan. Kemudian, larangan berbelok ke kiri bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor untuk masuk jalan simpangan atau berpindah jalur yang searah lalu lintas. Kemudian, larangan berbelok ke kanan bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor untuk masuk jalan simpangan atau berpindah jalur yang searah lalu lintas. Kemudian larangan berbelok balik arah bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. Jadi apabila melihat rambu seperti ini, dilarang atau wajib atau tidak boleh berbalik arah. Kemudian larangan mendahului kendaraan lain yang berjalan di depan. Jadi rambu seperti ini pertanda dilarang mendahului. Kemudian larangan menggunakan isyarat suara. Kemudian larangan masuk bagi kendaraan dengan panjang lebih dari sekian meter. Jadi nanti tertera angka
atau berapa meter dan sesuaikan rambu dengan panjang kendaraan Anda. Kemudian larangan masuk bagi kendaraan dengan lebar dari sekian meter. Sama seperti yang tadi, kalau yang tadi panjang, untuk yang hal ini ditekankan pada lebar kendaraan. Kemudian larangan masuk bagi kendaraan dengan tinggi lebih dari sekian meter. Pada bagian ini ditekankan untuk tinggi kendaraan. Kemudian larangan masuk bagi kendaraan tidak bermotor dengan panjang lebih dari sekian meter. Menekankan panjang pada rambu ini, panjang kendaraan. Kemudian larangan masuk bagi kendaraan yang seluruh berat termasuk muatannya lebih dari 5 ton. Jadi apabila bertemu dengan rambu seperti ini, pastikan berat dan muatan kendaraan Anda tidak melebihi dengan rambu yang tertera, yaitu 5 ton. Kemudian berikutnya, larangan masuk bagi kendaraan dengan muatan sumbu lebih dari 8 ton. Kemudian, larangan masuk bagi kendaraan dengan muatan sumbu terberat lebih besar dari 10 ton atau ukuran lebar melebihi 2500 mm atau ukuran panjang tidak lebih dari 18.000 mm. Kemudian berikutnya, larangan masuk bagi kendaraan dengan muatan sumbu terberat lebih besar dari 8 ton atau ukuran lebar melebihi 2500 mm atau ukuran panjang tidak lebih dari 18.000 mm. Kemudian, larangan masuk bagi kendaraan dengan muatan sumbu terberat lebih besar dari 8 ton atau ukuran lebar melebihi 2500 mm atau ukuran panjang tidak lebih dari 12.000 mm. Kemudian, larangan masuk bagi kendaraan dengan muatan sumbu terberat lebih besar dari 8 ton atau ukuran lebar melebihi 2100 mm atau ukuran panjang tidak lebih dari 9000 mm. Kemudian, larangan kecepatan kendaraan lebih dari 40 km per jam. Jadi kecepatan maksimalnya terbatas sampai 40 km per jam. Kemudian, larangan mengikuti kendaraan di depan kurang dari 15 meter. Jadi jarak harus dipastikan 15 meter dengan kendaraan di depan. Kemudian, batas akhir kecepatan maksimum 40 km per jam. Kemudian batas akhir larangan mendahului kendaraan lain. Jadi pastikan Anda mengikuti semua rambu-rambu yang berlaku. Kemudian yang terakhir, batas akhir semua larangan setempat terhadap kendaraan bergerak. Dan yang terakhir kita masuk pada rambu-rambu bentuk petunjuk. Yang pertama, wajib mengikuti arah ke kiri. Kita harus paham teman bahwa ada kata wajib dan bersifat mutlak. Yang kedua, wajib mengikuti arah ke kanan. Berikutnya, wajib mengikuti arah yang ditunjuk ke kiri. Berikutnya, wajib mengikuti arah yang ditunjuk ke kanan. Berikut, wajib berjalan lurus ke depan. Wajib mengikuti arah yang ditentukan pada bundaran. Kemudian, wajib mengikuti salah satu arah yang ditunjuk ke depan atau ke kiri. Kemudian, wajib mengikuti salah satu arah yang ditunjuk ke depan atau ke kanan. Berikut, lajur atau bagian kiri jalan yang harus dilewati. Lajur bagian kanan jalan yang harus dilewati. Berikutnya, wajib melewati salah satu lajur yang ditunjuk. Kemudian, wajib untuk pejalan kaki.
Kemudian perintah kecepatan minimum yang diwajibkan, kita boleh lihat itu kecepatan minimum 30 km per jam. Kemudian batas akhir kecepatan minimum yang diwajibkan, jadi kecepatan minimum kita 30 km per jam. Berikutnya boleh kita lihat ini rambu pendahulu petunjuk jurusan pada persimpangan di depan. Kita lihat ini ada tanda panahnya. Kemudian rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjuk arah daerah. Boleh kita lihat itu. Kemudian rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan arah untuk mencapai suatu tempat keluar dari jalan tol. Kita boleh lihat. Kemudian rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan jalur kiri yang harus dilewati untuk jurusan yang dituju. Kemudian rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan lajur kanan yang harus dilewati untuk jurusan yang dituju. Kemudian rambu pendahulu petunjuk jurusan untuk menyatakan adanya pilihan lajur. Kemudian rambu petunjuk ke dengan jarak kilometer yang tertera. Artinya jarak ke Turus sekitar 70 km lagi. Kemudian rambu petunjuk jurusan menuju jalan tol. Kemudian rambu petunjuk jurusan ke pelabuhan udara. Perlu diingatkan, jangan sampai ketinggalan. Kemudian awal batas wilayah jalan tol. Kemudian tempat berbalik arah. Jadi ini harus teliti dalam melihat rambu. Kemudian jalan buntu. Sama jalan buntu samping. Mendapat prioritas atas lalu lintas dari arah depan. Jadi kita boleh lihat itu yang warna merah tanda panah itu yang didahulukan dan wajib. Kemudian tempat pemberhentian kendaraan dengan lintasan tetap, misal tram, kereta, aeromobil. Kemudian bagian jalur yang dapat digunakan lalu lintas lainnya. Kemudian rambu yang memperjelas bahwa akan memasuki jalur khusus bus. Jadi kita harus perhatikan ini. Kemudian batas akhir jalan khusus kendaraan bermotor. Dan yang terakhir batas akhir jalan tol.